Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia ini, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 hingga ayat 16 yang berbunyi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umat yang taat dan jaga hidup kudus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan petunjuk bagi semua orang yang telah beriman percaya kepada Kristus ini agar sungguh-sungguh mau berserah diri seutuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin hidup kita. Sebab Dialah Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita umat kepunyaannya sendiri, supaya kita mau hidup kudus sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman-Nya. Janganlah kita kembali mengikuti kemauan diri sendiri yang penuh dengan sifat kedagingan atau hal-hal yang keduniawian sifatnya. Dari nas renungan dan yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan pada hari ini adalah, mari kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga orang yang sudah mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus, mau meneliti hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah melaksanakan hidup yang bisa dan dapat mencerminkan sebagai umat manusia yang telah bersungguh-sungguh sudah mengandalkan Tuhan, Sang Pemilik hidup dan mati kita umatnya, untuk mau hidup kudus menuruti apa yang menjadi kehendak yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya? Sudahkah kita selalu mau untuk memohon pertolongan Roh Kudus agar kita umatnya ini dimampukan hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan mau untuk hidup yang tetap menjadi saksi Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus kepada sesama umat manusia, terutama mereka yang belum mendengar, belum mengetahui, belum menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, guna untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa yang telah dinyatakannya melalui Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Seandainya ada di antara kita yang masih hidup dalam kancah perbuatan dosa dan menuruti keinginan daging kita, maka hendaklah kita ini segera mau metanoia atau bertobat, memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita harus tetap mau mengimani, mau mempercayai bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, Bapa kita, dan menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia ini. Sebab Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus ini saja. Sehingga pada saat tiba harinya, Tuhan datang memanggil kita secara pribadi maupun bersama-sama kelak, didapatinya kita hidup taat, setia untuk tetap mengikuti apa yang dikehendakinya, supaya kita tetap mempunyai keyakinan iman percayanya kepada Dia. Tidak ada nama lain yang olehnya dapat
memberi jaminan keselamatan, kecuali hanya di dalam satu nama, di atas segala nama-nama manapun di dunia ini. Itulah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia, supaya kita patuh dan taat untuk dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, sehingga kita akan tetap dianggap layak untuk menerima keselamatan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu ingatlah apa yang dituliskan di dalam 2 Yohanes ayat 8 dan ayat 9 ini. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang melangkah terlalu jauh dan tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ia tidak memiliki Allah. Siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, karena kami telah diingatkan supaya hidup kami sebagai umat-Mu ini, sebagai anak-anak yang taat dan tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kami pada waktu kebodohan kami melakukan hidup yang memang tidak berkenan di hati Tuhan itu, tetapi kami hendaknya oleh pertolongan Roh Kudus itu dimampukan untuk tetap memelihara hidup kudus di dalam seluruh aspek dari hidup kami, sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang adalah Maha Kudus, yang telah memanggil kami di jalan dan kebenaran dan hidup bersama-Mu Bapa. Untuk itu pasti kami juga dapat melaksanakan hidup kudus, sebab Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah Allah yang Maha Kudus. Terima kasih kalau kami juga boleh melakukan apa yang berkenan di hati-Mu, dan tolong kami Bapa untuk sungguh-sungguh boleh meninggalkan segala perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Sempurnakan doa kami dan kabulkan menurut kehendak-Mu, karena kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.